Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Kita masuk bab 4, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah, yang mana submaterinya adalah sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Adapun sholat sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang dikerjakan munfarid. Namun ada juga sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah maupun munfarid. Yang termasuk sholat sunnah berjamaah antara lain sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf atau gerhana matahari, sholat khusyuf gerhana bulan, dan sholat istisqa untuk meminta hujan. Yang pertama, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun tata caranya adalah sama. Yang membedakan adalah pada bacaan niatnya, li'idil fitri dan li'idil adha. Yang pertama, setelah membaca doa iftitah, dilanjutkan melakukan takbir 7 kali pada rakaat pertama. Dilanjutkan membaca zikir di sela-sela takbir, yang mana bacaannya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian pada rakaat kedua, setelah takbir intikol, melakukan takbir 5 kali dan membaca bacaan zikir seperti pada rakaat yang pertama. Kemudian yang terakhir, setelah sholat maka dilanjutkan dengan khutbah. Berikutnya adalah sholat kusuf dan khusuf, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Sholat sunnah kusuf atau kusufus syamsi adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika terjadi gerhana matahari. Waktu dilaksanakannya sampai matahari tanpa utuh kembali. Yang kedua, sholat sunnah khusuf atau khusuful qamari, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan sampai bulan tanpa utuh. Adapun tata caranya yang membedakan dengan sholat sunnah lainnya adalah pada tiap rakaat terdapat 2 kali bacaan Al-Fatihah dan surat pendek, kemudian 2 kali ruku sama dengan rakaat yang kedua. Jadi dalam 2 rakaat terdapat 4 surat Al-Fatihah dan surat pendek dan 4 kali ruku. Setelah selesai melaksanakan sholat gerhana, dilanjutkan dengan khutbah mengenai gerhana sebagai fenomena alam dan kekuasaan Allah. Yang terakhir mengenai sholat sunnah istisqa, yang mana dilaksanakan untuk meminta hujan karena terjadi kemarau berkepanjangan. Adapun tata caranya adalah sebelumnya berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Kemudian yang kedua, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghentikan segala perbuatan maksiat. Kemudian keempat, semua umat muslim menuju ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa, serta membawa pula hewan ternak ke tanah lapang. Tata caranya yang pertama yaitu muazin tidak perlu mengumandangkan azan, cukup mengucapkan as-sholatu jami'ah. Yang kedua, seperti sholat biasa, disunnahkan membaca surat yang panjang. Yang ketiga, setelah salam, khotib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali, dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.